Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya, dijamin pula duduknya di Masjid Baitul Haq Ketintang Permai, Surabaya. Kenapa saya katakan demikian? Rasul bersabda, dibukukan Imam Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfir lahu. Dan langkah kaki ke masjid dengan ibadahnya adalah rahmat yang dilipatkan Allah dalam langkahnya. Wa idza qa'ada maghfir lahu. Dan duduknya Allah jamin duduk mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat dan bukti lagi nikmat adalah di petang hari ini, ketika kita saat ini bisa bermajelis maghrib seperti ini pun ada janji Allah yang luar biasa, yakni kita akan dilapangkan dalam semua urusan. Janji ini Allah letakkan di surat 58 Al-Mujadilah di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu lakum. Wahai orang beriman, apabila diumumkan ada kajian, kemudian kita datang meluangkan waktu melapangkan langkah kaki ke pengajian tersebut seperti ini nih. Tafsahu yafsahu lakum. Maka aku akan melapangkan semua urusan duniawi kalian. Masya Allah. Jadi kita melapangkan majelis, Allah lapangkan semua urusan duniawi kita. Ini nikmat. Langkah kaki nikmat, duduk kita nikmat, menghadiri ini nikmat. Gak mampu kita menghitung satu persatu. Kita ambil satu contoh. Pekan lalu saya diundang di sebuah rumah sakit. Saya tanya ke dokternya, sengaja memang saya ingin tahu, dok, harga oksigen itu sekarang berapa? Pekan lalu 30.000 1 liter. Terus saya tanya, dok, tubuh manusia itu satu hari berapa liter oksigen yang harus terserap? 36.000 per hari. Misalnya Ketintang Permai dan jamaah Baitul Haq ini sama Allah harus bayar oksigen. Itu berarti 30.000 kali 36.000 itu 91.800.000 per hari. 91 juta. Kira-kira besok doanya gini, ya Allah, saya besok tidur tidak bernapas, tidak akan sanggup kita. Itu baru dari nikmat oksigen, belum nikmat-nikmat yang lain. Tidak mampu kita begitu.
Maka Allah ingatkan kita dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba ini bersyukur saja. Dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Janji Allah hak diletakkan di surat ke-14 Ibrahim di ayat yang ke-7, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagi. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abid dan syukur. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat agama ini, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau kita bisa mencontoh beliau, maka nikmat ini ditambah lagi oleh Allah. Allah janjikan hidup kita ini dicintai Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Dan janji ini Allah letakkan di Ali Imran surat ketiga ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan ikuti aku. Rasul suruh mengatakan fattabi'uni. Maka siapa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara beribadahnya, cara menjalankan syariat agama ini, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara berukhuwah, Allah jamin dengan kalimat yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Pertanyaannya adalah, mampukah kita mencontoh Rasul? Mampu? Bisa? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Oh, nggak ada yang nyambung ini. Bisa nggak kita mencontoh Rasul? Bisa, bisa. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya berarti bisa. Dan ayat ini Allah letakkan di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu, kata Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yakni bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir. Coba angkat tangan. Ada enggak yang hadir sekarang ini yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Loh, semua mengharapkan kan? Coba angkat tangan. Yang tidak mengimani hari akhir. Loh, semua mengimani. Berarti ketika Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir, contohlah Rasul. Berarti bisa dicontoh beliau itu. Kalau ada yang bilang kok iso mas itu, nah iku mono setan dasiran kopiahan. Kalau yang baliknya hijab di belakang, ya setan dasiran kerudungan. Kenapa? Setan paling benci kalau kita mencontoh beliau. Sebab kalau kita mengikuti beliau, mencontoh beliau, yuhibbukumullah, kan dicintai ya Allah.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni. Siapa yang mendapat cinta Allah dan ampunan dosa, tempatnya di surga. Sedangkan iblis dan bala tentaranya tempatnya di neraka. Maka dia paling gak suka kalau kita mencontoh Rasul. Selalu dia bilang, oh gak bisa, susah dan lain sebagainya. Bisa. Kalau pertanyaan kedua ini baru mungkin kita nggak sanggup. Sanggupkah persis? Nah itu. Sanggup mencontoh persis berani? Berani? Saya tidak berani. Ada doa Rasul yang luar biasa di masa akhir-akhir. Allahumma fa'ina hayyi fil miskin wa tawbaratu bil miskin fa'bil jannah. Berani doa itu? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku nanti dalam posisi miskin. Kita berani doa gitu. Nyenyek tun zaman saya gitu mau jaluk melarang. Nah, sanggup kita. Artinya ya kita bisa mencontoh beliau, tapi ada beberapa yang mungkin kita akan mampu mencontoh beliau persis. Tapi hakikatnya kita bisa mencontoh beliau dalam hal beribadah, dalam hal menjalankan syariat, dalam berakhlakul karimah, dalam bermuamalah, dan dalam berukhuwah. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Selesai. Muqaddimahnya yang selesai. Kita sekarang lanjutkan ke bahasan kajian kita petang hari ini. Insya Allah sekarang ini hanya tinggal 5 hari lagi kita akan masuk bulan ke-11, yakni bulan Dzulqa'dah. Kalau saya bahas Ramadan wis lewat, bahas bulan Syawal tinggal 4 hari. Gak usah, kita bahas bulan depan. Bulan depan, bulan lusa sama tahun baru. 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah. Dan nanti tanggal 28 April Maghrib itu masuk tanggal 1 Dzulqa'dah, bulan 11. Setelah itu Dzulhijjah, bulan 12. Kemudian tutup tahun, masuk tahun baru, insya Allah 1447 Hijriah, bulannya Muharram. Nah, ini aja yang kita bahas. Ada apa dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, nanti bulan 7. Dalam surat 9, surat At-Taubah, ayat ke-36, Rabbuna wa ta'ala berfirman, Inna iddatas suhuri indal hisna asara sahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yubatunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan 12 sebagaimana Allah tetapkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, 4 bulan diantaranya diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihina anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri, jangan menganiaya diri, jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini, karena ini ketetapan agama yang lurus. 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dapat kita jumpai di 4 hadis masyhur, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, bahkan ditambahkan dengan Musnad Ahmad. Rasul bersabda,
minha arba'atum hurum salatu mutalawiyatun. 4 bulan yang diharamkan Allah ini yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, sekarang bulan 10 nih insyaallah, Dzulqa'dah. Kemudian Zulhijjah bulan 12, tutup tahun, masuk tahun baru bulan 1 Muharram. Dan nanti di bulan 7 Rajab. Nah, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kembali ke surat 936, Allah katakan apa tadi? Fala tadlimu fihina anfusakum. Maka jangan disia-siakan 4 bulan ini, jangan mendolimi diri di 4 bulan ini, jangan menganiaya diri di 4 bulan ini. Kenapa? Hadisnya Muslim, nomor hadis 1945. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanah asra amsaliha ila sab'amiyat di'fin. Setiap amal kebaikan satu saja, jadi setiap satu amal kebaikan anak cucu Adam di Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 7. Itu pun masih ditambah di bulan 9. Apa itu? Loh, nek September aja nang masjid, nang gereja Ramadan. Jadi kita tuh dikasih Allah 4 haram 1 bulan Ramadan khusus. Itu bulan 11 Dzulqa'dah, 12 Zulhijjah, 1 Muharram, 7 Rajab, 9 Ramadan. Kullu amalan ibnu Adam hasanah. Jadi semua amal kebaikan anak cucu Adam di 4 bulan haram dan Ramadan ini itu dilipatkan Allah asru amsaliha ila sab'amiyat di'fin. Jadi semua dilipatkan 10 sampai 700. Masya Allah, 10 sampai 700. Ayo kita urutkan dalam hadis Muslim nomor 16 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar: syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal hijjil baiti. Yuk kita urutkan rukun Islam ini. Perintah ibadahnya di sholat. Sholat itu kalau berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian, kalau diterima, ya, wis siji gak ketompo sisa hilang gitu. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ada jaminan 27-nya dapat. Perkara nanti tambahannya itu tergantung kekhusyuan kita. Bagaimana kita mengikuti sholat itu dengan sabar, khusyuk dan ikhlas, itu tambahannya. Tapi 27-nya jaminan karena berjamaah. Nah kita ini ahlu sunnah bukan ahlu sunnah wal ijena. Jadi kalau bisa berjamaah itu hari biasa. Tapi nanti mulai bulan depan Dzulqa'dah yang hanya tinggal 4 hari. Nanti waktu Dzulqa'dah itu bukan lagi 27. Tapi lihat, kullu amalan ibnu Adam hasanah asru amsaliha ila sab'amiyat di'fin. Aku lipatkan 10 sampai 700. Berarti sholat berjamaah kita besok bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan loh, 3 bulan loh. Kita dikasih Allah 3 bulan loh. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu kalau sholatnya berjamaah itu minimal 10 kali, berarti 270. Kalau dikasih yang 10, kalau dikasih yang 700, gak cuma mantap ini, mantap. Ini loh yang akan mengikis dosa, salah, khilaf, keliru, ketidaktahuan, kurangnya ilmu yang numpuk-numpuk catatan keburukan ini bisa dikikis dengan 4 bulan haram dan 1 Ramadan. Maka Allah lipatkan ini.
Kenapa? Dalam surat 4 An-Nisa ayat 28, Rabbuna wa ta'ala berfirman, yuridullahu au yukaffifa ankum wa khalaqa insanu dha'ifa. Karena Allah tidak memberikan kita keringanan, kemudahan, pertolongan, sebab kita ini lemah. Maka dibantu sama Allah, dikasih 4 bulan haram, dikasih 1 Ramadan, yang tujuannya nanti untuk mengikis ini. Sehingga sholat kita tadi itu kalau tiap hari fardu, mantap itu. Hitung aja sih. Kali 10 aja, nggak usah 700. Itu 27 kali 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, kali 90. Bayangin, kenapa 90? Kan 3 bulan. Itu udah cuma mantap tuh, mantap. Itu kalau dikasih 10 sama Allah, kalau kasih 700. Nah itu baru sholat, baru nilai sholat. Nah sekarang nilai infak sedekah. Infak sedekah. Karena rukun yang ketiganya adalah wa ita'iz zakat. 1 dinar, karena hadisnya nggak ada rupiah, hadisnya dinar. Wa man anfiqu dinar yud'afu sab'amiyan nikfi. Siapa yang infak 1 dinar, Allah tukar 700. Rawahu Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari mana Rasul mengatakan bahwa 1 dinar itu menjadi 700 dinar? Ternyata Rasul mengatakan ini daripada firman Allah yang diletakkan di surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna ambaluhum fi sabilillahi kamasalin habatin abatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah jadikan bagaikan 1 butir yang menumbuhkan 7 tangkai. Kuli sebulatin mi'atu habah. Setiap tangkai Allah kasih 100 butir. Loh, ternyata 1 dinar itu jadi 700. Itu dari Al-Baqarah 261. Itu hari biasa. Lah nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab serta Ramadan Allah janjikan berapa tadi? 10 sampai 700. Berarti kalau uang 100 rupiah, nah sekarang kita hitung dengan koin kita 100. Koin 100. Hari biasa dimasukkan itu kota infak berapa? 700 kan? Berarti berapa? 70.000. Betul? 100 rupiah itu 70.000. Itu kalau hari biasa. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram minimal kali 10 lagi 700.000. Nah kalau kali 700 4,9 juta loh, coba dihitung. Itu uang 100 itu. Nemu sih sampai parkiran. Ireng sih sampai kena lidese bani mobil, bani sepeda. Mencong dikit. Cemplung no gini. Lu terus bilang, "Ya Allah, minta tukar." Kata malaikat, "Saya enggak nemu gak ono tak bro," gitu. Boya uangnya sendiri kok ngeteni duit nemu. Ini. Jadi ketika sampai infak sedekah pun Allah libatkan. Dan selain di Al-Baqarah 261 tadi, Allah tunjukkan kelipatannya itu di surat 57 Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqdulu haqqan hasanah yud'afu lakum balakun ajrun karim. Loh, dikasih 2 loh sama Allah orang infak sedekah itu. Orang infak sedekah itu jaminannya 2. Maka laki-laki atau perempuan yang bersedekah dan memberikan pinjaman yang baik pada Allah, maka dilipat gandakan balasannya. Itu di dunia. Nah tadi janji Allah kalau bulannya haram sama Ramadan itu masih dikalikan 10 dari 700 dari bulan biasa, hari biasa. Makanya 1 dinar tadi 700, begitu masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab serta Ramadan minimal kalikan 10 lagi itu. Sampai nanti kalikan 700. Ini hak, janji Allah hak. Itu secara nominal.
secara duniawi, secara ukhrawinya dikasih jaminan. Wa ajrun karim. Apa ajrun karim? Surga. Ajrun karim, ajrun adin, ajrun kabir, itu sepakat surga. Karena Rasul ketika bertanya pada Jibril makna ajrun karim, ajrun adin, ajrun kabir, Jibril alaihissalam mengatakan surga. Berarti orang infak sedekah dua jaminannya, di dunia ditukar sama Allah dilimpahkan, jaminan ukhrawinya surga. Dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 dan 134 malah jelas kalau terang-terangan. Wal jannah arduhas samawati wal arsy uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Diberikan pada mereka yang infak sedekah baik waktu lapang maupun sempit. Tuh. Jadi orang infak sedekah itu jaminannya surga. Nah sekarang cara infak sedekah yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Jadi ketika kita infak sedekah, cara yang benar itu yang seperti apa? Nih contoh, di Masjid Baitul Haq pas ada kajian atau tiba-tiba ada kotak infak lewat. Kotak infak lewat. Apa yang dilakukan? Pura-pura tidur supaya dilompati. Wah enggak lah, langsung buka dompet. Pas buka dompet itu, ternyata di dompet itu cuma satu lembar semua. Tapi isinya 5.000, 10, 20, 50, 100. Semua satu lembar. Yang mana yang dimasukkan? Halo? 5, 10, 20, 50, 100. Kotak infak lewat. Yang mana yang dimasukkan? 5.000. Nggak suka loh itu 5.000. Lalu yang mana? 100, enggak suka. Loh bayangin, 5.000 kalau enggak suka, 100 enggak suka. Terus yang mana? Loh ini lah beda-bedaan sampai isu-isu ini. Dalam surat Al-Furqan, surat 25, ayat 67, Allah sendiri yang ngajari cara infak sedekah. Waladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini loh, Allah bilang, ini loh hambaku ini. Hambanya aku Allahnya yang maha pengasih. Dia kalau infak sedekah itu enggak lebih-lebih, tapi ya enggak medit atau tapi yang tengah. Nah, berarti 5, 10, 20, 50, 100 yang mana? 20 itu yang Allah suka. Loh, apa enggak boleh 100 Pak? Loh, enggak apa-apa tapi jangan ngomel. Masukkan 100, begitu keluar, loh bakule liwat tiwas mau tak cemplung. Nah, yang lebih parah lagi, sudah cuma 5, 10, 20 sik ngene. Ketok ini ngono 2.000 elek. Loh, sik golek 2.000 elek lebih nemen maneh. Maka sampai Allah sendiri, Allah enggak suka berlebihan, enggak suka medit. Tapi apa? Wa kana baina dzalika qawama. Yang tengah. Nah, itu tinggal nanti kita lihat. Ketika kita sempit, tengahnya di mana? Ketika kita lapang, tengahnya di mana? Itu yang Allah inginkan. Nah, itu infak sedekah. Rukun yang keempat adalah saumi Ramadan. Bukan berarti kita cuma hanya Ramadan. Kalau pengen merebut ya, pengen merebut tadi, semua ini dilipat-lipatkan. Maka Ramadan ini kita ganti dengan Yaumul Isnain wa Khamis. Wah, Senin Kamis diambil. Nanti tambah lagi Ayamul Bid. Berarti dapat 3 kali itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjahnya nggak bisa ya tanggal 13-nya, masuk tasrik. Berarti nanti kalau untuk Dzulhijjah ngambil ayam mubitnya itu selepas tanggal 15 karena ada hari tasrik 13. Karena puasa ayam mubit itu harus 3 hari urut. Afdolnya 13, 14, 15. Tapi Dzulhijjah nggak bisa karena 13-nya masih tasrik. Jadi ngambilnya mulai 15, 16, 17 boleh. Diambil belakang boleh. 21, 22, 23 atau pokoknya yang namanya ayam mubit itu 3 hari berturut-turut. Apa boleh? Tidak tanggal 13 boleh. Kebetulan tanggal 13, 14, 15 itu kebetulan Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat ada undangan pindah rumah, Sabtunya sunatan, Ahadnya manten, awan kabeh, mangan-mangan kabeh. Enggak apa-apa. Ya Allah, saya undur 3 hari lagi boleh. Ini kan bukan puasa wajib ya. Daripada nanti diundang liyane mangan kene cuma ngowoh tok delok.
kamangan ayam ulbit gitu. Tidak apa-apa, ayam ulbit itu boleh, tidak harus 13, 14, 15. Afdolu, kata Rasul, afdolnya itu salah sawa asro, arba wa asro, khamsa wa arso, afdolnya. Tapi kalau di luar itu boleh, itu puasa. Tapi lihat firman Allah yang dibukukan dalam Imam Muslim nomor 1145, ila saum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajsibih. Kalau urusan puasa itu milikku. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Karena hambaku yang puasa, dia sabar menjaga nafsu syahwat, sabar tidak makan minum karenaku. Nah, kesabaran inilah yang menjadikan pahala puasa itu tidak pakai bilangan, tapi pahala puasa itu tidak tertandingi. Kenapa? Karena yudhafu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Karena orang puasa itu sabar menjaga nafsu syahwat, sabar tidak makan minum. Nah, kesabaran inilah Allah letakkan di surat Az-Zumar surat 39 ayat 10, innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka hamba-hambaku yang sabar tadi, aku siapkan pahalanya tanpa batas. Nah, jadi untuk puasa ini pahalanya tanpa batas. Beda dengan sholat tadi dikasih 27, infak sedekah dikasih 700, tapi puasa itu kata Allah, fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu khusus bagianku. Maka untuk pahala puasa dibedakan dengan pahala-pahala ibadah yang lain, sebab yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisain. Karena ada nilai sabar menjaga nafsu syahwatnya, ada nilai sabar tidak makan minum karena Allah. Jadi tolong, kalau puasa itu karena Allah, jangan selainnya. Ayo mas, diminum mas, monggo diminum. Udah mas, saya puasa. Puasa apa mas? Anakku ujian. Ini mohon maaf nih, ini gak diterima ini. Ya kalau ingin tuh puasa itu karena Allah. Nah, hadis Rasul, man min saumi yud'afu lahum ajruhum. Siapa yang puasa doanya diijabah. Tapi jangan puasa karena anak ujian. Lah terus puasanya apa? Buat aja kodok Ramadan. Saya nggak pernah mokel pak. Untuk apa kodok Ramadan? Loh, mungkin kualitasnya. Ya, kalau nggak pernah mokel oke lah. Tapi kualitasnya mungkin. Siapa tahu pernah jadi anggota DGI waktu itu. Tahu DGI? Dewan Gibah Indonesia. Nah, siapa tahu pas Ramadan sempat jadi anggota Dewan Gibah Indonesia. Nah itu rusak kan puasanya. Nah ini dikodokkan. Nah itu dalam kondisi puasa, wa min saumi indahu ajabahum. Waktu puasa berdoa untuk anaknya yang ujian, ini yang benar. Jadi bukan puasanya karena anak ujian, kodok aja Ramadannya atau puasa sunnah. Nah dalam kondisi puasa mendoakan anaknya yang ujian itu. Jadi bukan kita puasa karena besok mau fit and property test, bukan ya, tapi karena Allah. Yang terakhir nih, hijjul baiti. Jangan sampai nggak punya niat haji. Jangan sampai nggak punya keinginan atau niat umroh. Seseorang yang tidak punya niat haji, sama sekali tidak pernah punya keinginan atau niat, di padang mahsyar bermasalah. Kenapa? Ini bagian rukun Islam. Jadi harus punya niat. Sudah punya niat mas? Sudah pak. Sejak kapan? SD. Keren. Sekarang usia 40. Sudah nabung? Belum. Itu namanya blebes. Tidak harus ONH. ONH itu berapa? 25 juta satu setoran. Itu pun kalau Surabaya nyetor sekarang tahun ini 2025, nanti baru dapat porsinya 2059. Jadi nanti 30 tahun lagi baru dapat. Bayangin, 34 tahun lagi baru dapat nomor porsi storenya sekarang. Kalau storenya umur 60, berarti nanti dia berangkat umur 97. Pertanyaannya urip tahun ini kan. Nah maka siapkan aja kotak, sembarang kotak di rumah. Niatkan untuk haji berapapun, 5.000, 10, 20, pokoknya masukkan. Lihat janji Allah, orang yang punya niat buat kotak terus diniatkan untuk umroh haji,
Janji Allah letakkan di surat 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Tuh lihat janji Allah. Maka barang siapa yang mau berbuat hijrah karena Allah dan Rasulnya, disiapkan Allah bumi ini luas. Kemudian apa? Rizkinya itu dicurahkan lebih berkah, lebih apa? Apa terjemahnya saya lupa. Basru apa terjemahnya? Sebentar, surat 4 ayat 100. Sampai Allah katakan dengan kalimat, sebentar, saya lupa makna terjemah yang pas ini. Maka aku berikan dia rizki yang berkah, melimpah dan banyak. Loh ini loh. Nah cuman manusia begitu 2, 3, 4 tahun hatinya kretek, dibuka kotaknya. Gini, cukup begitu ku Innova. Iki iso pajero lho ngene iki lho. Padahal tadi niatnya tuh untuk haji umroh. Sama Allah digelontor rezeki, begitu dibuka cukup bagi pajero. Iso iki Fortuner gitu. Inilah manusia. Godanya iblis dan mentalnya enggak pernah selesai. Ya, padahal tadi dia mintanya niatnya untuk umroh haji, begitu digelontor sama Allah rezeki, diberkahkan terus, kayak dibuka ngelirik Innova, ngelirik Avanza. Ini loh manusia. Maka jangan sampai gak punya niat haji, harus punya. Agar apa? Sempurna rukun Islam. Nah ini, jadi nanti kita 4 hari lagi kita ada di bulan Dzulqa'dah, lanjut Dzulhijjah, tahun baru Muharram. 3 bulan ini Allah katakan apa? Fala taqdimu fihi anfusakum. Jangan disia-siakan, jangan dilewatkan, jangan mendolimi diri. Semoga samu renungan di petang hari ini bisa kita bawa nanti di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai Rajab lagi, dan semoga dikarunia umur yang berkah ditemukan lagi oleh Allah dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah bisa lagi ibadah dengan optimal. Amin. Allahumma. Ada yang mau didiskusikan? Dan hari ini 3 berapa? 3 berapa? 3 berapa? 37. Ayo, cuman kurang 2 menit. Gak ada yang ditanyakan? Atau didiskusikan? Cukup? Alhamdulillah. Ya, kita persiapan untuk panjenengan tuh Isa. Saya langsung nyambung ke Trombodo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.